pagi Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat datang di Gereja Baptis Indonesia Pemulihan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara yang hadir maupun yang menyaksikan siap untuk beribadah pada pagi hari ini. Amin saudara. Haleluya. Mari kita sama-sama mau tundukkan kepala, kita mau serahkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Bapak, sungguh kami bersyukur, berterima kasih buat pertolongan Tuhan yang kami rasakan dan alami sepanjang seminggu ini Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun di pagi hari, kami boleh menikmati kasih Tuhan, kami boleh datang hadir beribadah di tempat ini Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami rindu ada lawatan dan jamahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita mau siapkan hati kita mau memuji, meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sama-sama kita mau bertepuk tangan. Biar setiap kita yakin bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menerima kuasa yang daripada Tuhan. Mari sama-sama angkat suaramu, katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari lebih lagi kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita. Sama-sama katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mari sama-sama mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari sama-sama yang bersuka cita lebih lagi dong, bertepuk tangan buat Tuhan kita. Mari dengan iman kita mau nyatakan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami berdiri, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan, di situ pasti
situ pasti mujizat pun terjadi. Di situ pasti mujizat pun terjadi. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Nama Tuhan, nama di atas segala nama, amin. Segala kuasa tunduk di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sekali lagi dong, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari sama-sama katakan, namanya Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita percaya ada kuasa di dalam nama Yesus, nama yang menyembuhkan, nama yang membebaskan, yaitu nama siapa? Yesus. Mari sama-sama kita mau katakan dengan iman kita mau sarukan, sama-sama katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Katakan, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa
selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali dengan iman kita mau katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Sungguh hati kami bersuka cita. Terima kasih Bapa. Saya persilakan seluruh jemaat untuk duduk kembali. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Bapa yang mengenal pribadi kami lebih dari siapapun. Sebab itu biarlah hati kami tetap sujud untuk menyembah meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur padamu. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dari isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Biar ini menjadi kerinduan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari dengan segenap hati kita mau katakan, Bapa Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Oh, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap.
ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Mari lebih lagi katakan, Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Mari sembah Tuhan. Sampai akhir hidupku. Karena kau yang pilihan, karena kasih setiamu terus memenuhi dan setiap orang yang percaya ini imanku, imanku. Kau tempat kami berada, Hanya Yesus yang ku sembah. Sampai akhir hidup, sampai akhir hidup, mau menyembahmu, meninggikanmu Yesus. Ku menatapmu Tuhan, mengirimu setiap hati kami, hati yang percaya, pimpin kami hati yang selalu hidup, hati yang mau berserah. Ubahkanlah hati kami seperti hatimu, hati yang selalu kami juga. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. ku ikuti Panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Mari lebih lagi katakan, oh kini aku percaya, kini aku percaya
ada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku pada rancangan-Mu bagiku. Katakan, ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Katakan, ku ikuti panggilan-Mu, ku ikuti panggilan-Mu, ku ikuti panggilan-Mu. Katakan sekali lagi, ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang bangkit berdiri. Sama-sama kita mau nyatakan di hadapan Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari lebih lagi angkat suara katakan, Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. katakan yang bertata, yang berkuasa, Yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita mau siapkan taburan kita mau bawa di hadapan Tuhan. Mari kita mau angkat tinggi-tinggi persembahan kita. Bapak, sungguh kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Bahwasannya kami boleh menyembah, memuji Engkau, bahkan kami boleh menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur karena adalah kami menjadi bagian untuk mendukung pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Berkati setiap kami Tuhan, baik pekerjaan, usaha kami, dan kami adalah orang-orang yang sudah mengalami berkat Tuhan. Sebab itu kami mau menabur dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami tahu Tuhan semua karena anugerah-Mu.
bahwa hari ini ada, itu karena kasih setia Tuhan. Dan kalau kami masih berdiri itu bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi itu semua karena Roh-Mu yang hadir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari lebih lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Mengikut Yesus. Saya undang hambanya Pendeta Thomas. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapa kami bangga sesuai dengan pujian ini kami dapat mengikut Tuhan. Semua karena keselamatan yang Tuhan sudah berikan pada kami. Sehingga kami mengisi keselamatan, mengerjakan keselamatan dengan setia kepada Tuhan. Kami belajar melalui firman-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat mengerjakan perintah Tuhan untuk mengerjakan keselamatan kami masing-masing selama kami hidup, sehingga sungguh-sungguh kami
berkenan kepada Tuhan. Berkati untuk anak-anak yang juga mereka akan berpisah, beribadah, belajar firman-Mu dengan cara mereka. Tuhan berkati mereka, juga untuk guru yang membimbingnya. Biar Roh Kudus terus menyertai pada hari ini sehingga mereka terus bertumbuh, semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Selamat datang Emmanuel. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tema pada bulan September ini adalah keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Dalam Kisah Rasul dikatakan bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus, tidak nama lain. Pada waktu kita membaca tema ini, kerjakanlah keselamatanmu, mungkin bisa kita mengerti dan mungkin ada bisa yang membaca dengan salah. Ada yang berpikir bahwa untuk mendapat keselamatan kita harus bekerja. Kita harus berbuat sesuatu. Seperti beberapa kepercayaan agama yang lain, untuk mendapatkan keselamatan di surga kita harus mengerjakan perbuatan baik, harus setia, harus beramal. Tetapi bagi kita, perintah kerjakan keselamatanmu bukan seperti itu. Kita akan membuka firman Tuhan dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Mari kita baca bersama ayat yang ke-12 dan 13 saja. Filipi pasal 2 ayat 13 dan 13, 12 dan 13. Mari kita baca bersama-sama. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita membaca di dalam tema ini sekali lagi bahwa kerjakan keselamatan bukan berarti ada sesuatu yang harus kita lakukan supaya kita diselamatkan. Kalau kita melihat misalkan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat ke-8 dikatakan bahwa keselamatan itu diberikan Tuhan secara cuma-cuma, secara gratis. Kalau kita membuka dalam kitab Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 dan 24, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi keselamatan atau kehidupan kekal di surga itu diberikan Tuhan secara cuma-cuma. Minggu lalu kita belajar bahwa
dosa adalah hutang. Dosa tidak bisa ditutupi dengan berbuat baik. Dosa nggak bisa tutupi dengan cara kita berhenti berbuat dosa, tapi satu-satunya cara untuk kita menghapus dosa adalah dengan membayar hutang. Karena dosa itu adalah hutang. Dan satu-satunya yang harus kita lakukan untuk membayar dosa adalah mati, maut. Upah dosa adalah maut. Dan satu-satunya yang bisa memenuhi syarat menjadi juru selamat itu adalah Yesus. Yesus adalah manusia sejati yang suci, tidak berdosa di hadapan Tuhan. Terus sebabnya Yesus satu-satunya untuk dapat kita diselamatkan. Itu tema kita pada bulan September ini. Nah, saudaraku yang ketujuan, lalu bagaimana? Apa yang dimaksud dengan kerjakan keselamatan itu? Mengerjakan keselamatan itu berarti bahwa kita sudah diberikan keselamatan dengan cuma-cuma. Saat kita percaya Yesus, Tuhan memberikan kita keselamatan gratis. Itu karena anugerah Tuhan. Anugerah itu artinya pemberian secara cuma-cuma yang semestinya kita nggak layak menerima. Tapi Tuhan berikan itu. Pada saat kita percaya Yesus, saat itulah kita diselamatkan. Jadi, kerjakan keselamatan bukan berarti kita harus melakukan sesuatu supaya mendapat keselamatan, tidak. Tapi keselamatan itu sudah diberikan Tuhan. Saat kita percaya Yesus, ada banyak firman Tuhan berkata demikian, secara gratis, secara cuma-cuma, siapapun saudara, saat kita percaya Yesus, kita diselamatkan. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, sebelum kita masuk ke surga, kalau kita masih hidup seperti sekarang ini, itu yang kita kerjakan. Kalau saya boleh memberikan diagram seperti ini, bahwa sejak kita percaya Yesus, kita diselamatkan. Lalu ketika kita masih hidup, itulah yang harus kita kerjakan, itulah keselamatan yang harus kita kerjakan. Sampai kapan? Ya sampai kita masuk surga. Sampai Tuhan memanggil kita. Sampai Tuhan datang kembali menyambut kita. Itu keselamatan yang bagian kita yang harus kita kerjakan. Saya nggak tahu Bapak Ibu, kita semua sekarang pada titik yang mana? Pasti berada pada titik yang diwarnai kuning itu. Kita sudah lama percaya Yesus dan sudah diselamatkan, dan sekarang kita berada pada kehidupan yang berada di warna kuning. Kita menjalankan keselamatan. Sampai kapan? Ya masing-masing berbeda. Sampai kita masuk surga, sampai kita dijemput Tuhan, sampai kita kembali Bapa di surga. Selama kita masih hidup, itu yang kita kerjakan. Itu yang dimaksud dengan mengerjakan keselamatan. Jadi bukan mengerjakan sesuatu supaya diselamatkan, bukan. Tapi sudah diselamatkan dulu, tapi selama masih hidup kita harus melakukan sesuatu sebagai bukti bahwa kita kerjakan keselamatan. Saya berikan gambaran. Ada seorang ayah yang karena mengasihi anaknya, ayah itu memberikan sebidang tanah kebun kepada anak yang dikasihnya. Diberikan cuma-cuma. Anaknya tidak harus berbuat apa-apa, tapi karena kasih bapak itu, maka bapak itu memberikan sebidang tanah perkebunan kepada anaknya. Nah, ini tanah, ini sebidang tanah untuk kamu. Jadi anak itu nggak berbuat apa-apa.
diberikan sebidang tanah. Kemudian bapaknya berkata, ini tanah aku berikan kepadamu, sekarang kerjakan tanah itu. Kelola tanah itu. Lalu ayah anaknya itu mulai mengolah tanah itu, mulai mencangkul, mulai membersihkan, mulai menanam, sebagian ditanam buah, sebagian ditanam macam-macam tanaman. Nah itu maksudnya mengerjakan keselamatan, mengerjakan kebun yang diberikan oleh bapaknya secara cuma-cuma, tapi anak itu harus mengerjakan, menanam tanah itu, mengolah tanah itu dengan berbagai macam tanaman. Sama, Yesus memberikan keselamatan kita cuma-cuma karena kita percaya Yesus. Lalu Tuhan berikan perintah, kerjakan keselamatanmu. Itu berarti kita harus mengisi keselamatan itu dengan melayani Tuhan, dengan tetap setia kepada Tuhan, dengan beribadah, dengan beramal, dengan berbuat baik. Sampai kapan? Sampai kita masuk surga. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jadi ini perintah yang Tuhan berikan supaya kita mengerjakan keselamatan. Kita gunakan hidup ini. Kita kerjakan keselamatan ini dengan setia beribadah. Dulu ada lagu yang dikatakan bersaksi sampai Tuhan datang, gitu ya. Bersaksi sampai Tuhan datang, gitu ya. Kemudian melayani Tuhan sampai Tuhan datang, berdoa sampai Tuhan datang. Jadi kita mengisi keselamatan itu dengan bersaksi, dengan beribadah, dengan berdoa, dengan membaca firman-Nya, dengan berbuat baik, dengan menolong orang lain. Itu serentetan dari mengerjakan keselamatan. Artinya pekerjaan-pekerjaan baik untuk memuliakan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan kita mengerjakan keselamatan. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan datang. Sampai kita masuk surga. Nah kita akan belajar pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana cara kita mengerjakan keselamatan itu. Ada 4 hal yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, kita harus mengerjakannya dengan taat. Harus taat. Harus terus menerus. Tidak berhenti di tengah jalan. Tidak berkata, ya saya sudah mengerjakan keselamatan ini sudah 5 tahun lah, cukup lah. Sekarang kita berhenti. Atau kita sudah setia pada Tuhan, sudah melayani Tuhan, sudah 10 tahun, sudah cukup lah. Sekarang saya mau istirahat, tidak bisa. Harus terus menerus. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil kita. Sampai kita masuk surga. Itu yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 tadi bagian A dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Jadi kita mengerjakan keselamatan itu harus penuh ketaatan. Harus terus menerus, harus continue. Sampai Tuhan panggil kita. Sampai kita masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi tidak berhenti di tengah jalan. Tidak berhenti selama 10 tahun. Tidak berhenti setelah 15 tahun. Tetapi terus menerus. Ada pengalaman yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 1, saudaraku, ayat yang 28 sampai 30. Kita melihat di sini pengalaman Rasul Paulus ketika melayani di jemaat di Filipi. Saya akan membacakan bagi saudara. Dalam Filipi pasal yang ke-1 ayat 28 sampai 30. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus,
melainkan untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Pada saat Paulus memulai jemaat baru di Filipi ini, itu dimulai dari seorang perempuan yang bernama Lydia. Dia percaya Yesus, kemudian bersama keluarga dibaptiskan, kemudian disusul oleh kepala penjara. Pada waktu itu bertobat, dan kepala penjara bersama seluruh keluarganya, seisi rumahnya, mereka bertobat dan dibaptiskan, dan ini menjadi cikal bakal Paulus membangun jemaat di Filipi. Ada banyak tantangan, ada banyak masalah, ada banyak penderitaan. Paulus menasihati di dalam ayat 30 tadi, pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku. Paulus mengalami penderitaan, Paulus mengalami beban, masalah, tantangan. Tetapi Paulus tetap saja menjalankan keselamatan, tetap setia, tetap bersaksi, tetap melakukan perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Dan jemaat Filipi juga melakukan yang sama. Jemaat Filipi adalah jemaat yang sangat setia kepada Tuhan, mendukung pelayanan Rasul Paulus. Waktu Paulus bersama-sama di Filipi, jemaat Filipi mendukung Paulus. Waktu Paulus pindah pelayanan, jemaat Filipi tetap mendukungnya. Waktu Paulus dipenjarakan pun, jemaat Filipi tetap menyokongnya. Jadi jemaat Filipi sangat setia, dia sangat taat, dia melakukan terus-menerus apa yang diyakini itu dilakukannya. Saudaraku kasih Tuhan, di dalam kita menjalankan keselamatan itu tidak gampang ya, tidak gampang, tapi banyak tantangan. Ada banyak beban, ada banyak penderitaan, tapi Paulus mengatakan supaya kita terus-menerus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kerjakan keselamatanmu. Bagaikan keselamatan juga tidak boleh gentar. Tidak gentar. Saudaraku kasih Tuhan, kata gentar bukan berarti gemetar, bukan ya, takut, dan gentar bukan berarti penuh ketakutan dan gemetar, bukan seperti itu. Tapi pada waktu ini menggunakan istilah yang digunakan oleh Rasul Paulus tentang takut dan gentar itu pengertiannya pada waktu itu Paulus mengunjungi dan Titus datang ke sana dan dia penuh kasih, menyambut dengan penuh kasih, dan ini diapresikan oleh Paulus. Seperti itulah yang dinamakan takut dan gentar. Dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-12 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang tercinta, sebagaimana kalian selalu taat kepada saya pada waktu saya berada di tengah-tengah kalian, maka lebih-lebih sekarang pada waktu kejauhan, hendaklah kalian tetap taat kepada saya. Kalian sudah diselamatkan oleh Allah. Jadi berusahalah terus supaya kesejahteraanmu menjadi sempurna. Lakukanlah itu dengan hormat dan patuh kepada Allah. Jadi takut dan gentar pengertiannya dengan hormat dan patuh kepada Allah. Bukan karena orang lain, bukan karena supaya dipuji, bukan supaya gak enak dengan orang, tapi dengan patuh dan gentar, itu artinya dengan hormat, dengan rasa hormat kagum kepada Allah. Jadi pada waktu kita beribadah bukan karena supaya orang lain melihat kita, bukan karena supaya kita dipuji, bukan. Pada waktu kita berdoa bukan karena motivasi yang lain. Kita melakukan itu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Kita melakukan doa, menyembah Tuhan, kita perbuat baik itu supaya apa? Karena kita motivasinya, kita hormat kepada Tuhan, kita patuh kepada Tuhan. Terlepas orang lain melihat,
atau tidak, terlepas orang lain memuji atau tidak, terlepas apakah orang lain menghina, meremehkan, itu enggak masalah, tapi kita lakukan itu semua supaya kita takut dan patuh kepada Tuhan, hormat dan patuh kepada Tuhan. Itu dasar kita taat melakukan semuanya itu. Ada pengalaman, kalau Bapak Ibu membaca dalam Kisah Kejadian pasal 39, itu pengalaman pada waktu Yusuf di rumahnya Potifar. Potifar adalah seorang pembesar di Mesir. Yusuf menjadi budak di sana, bekerja. Yusuf itu orangnya masih muda, dikatakan elok parasnya, menarik. Dan waktu itu Yusuf berada di rumah Potifar, dan yang di rumah itu hanya istri Potifar. Potifar nggak ada, ke kantor, bekerja, dan budak-budaknya Potifar semua nggak ada. Jadi yang ada hanya Yusuf dan istri Potifar itu. Di dalam Kejadian 39 ayat 7 sampai 9 dikatakan demikian. Selang beberapa waktu istri tuannya, yaitu istri Potifar, memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudaraku, ini kesempatan anak muda. Yusuf masih muda. Rumah Potifar sepi. Karyawannya nggak ada semuanya. Potifar nggak ada semuanya. Yang ada hanya istri Potifar yang menggoda Yusuf. Bukan Yusuf yang menggoda, tapi istri Potifar menggoda. Ada referensi mengatakan bahwa istri Potifar ini cantik, masih muda dan cantik, dan itu menggoda. Birahi dikatakan ini. Lalu mengajak tidur Yusuf. Nggak ada orang lain, nggak ada yang melihat. Mungkin secara manusiawi mungkin ini bagi Yusuf mungkin kesempatan. Karena nggak ada yang tahu. Dan justru istrinya sendiri, yang istri Potifar yang mengajaknya. Tapi dengan keras Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini? Bagaimana aku berbuat dosa terhadap Allah? Saudaraku kasih Tuhan, walaupun tidak ada yang melihat, tetapi Yusuf tahu bahwa dia tidak mau melakukan perbuatan yang jahat. Dia nggak mau mengerjakan keselamatan dengan cara melakukan perbuatan jahat di hadapan Tuhan. Dia ingin melakukan keselamatan, mengerjakan keselamatan dengan perbuatan yang benar, bukan perbuatan yang dosa. Walaupun tidak ada yang saksi yang melihat. Karena motivasi hidup Yusuf adalah untuk Tuhan. Bukan ada orang yang melihat atau tidak. Tapi Yusuf sungguh-sungguh menggunakan itu. Dia rasa hormat kepada Tuhan. Gak mungkin dia melakukan itu karena saking hormatnya kepada Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan bercermin seperti kehidupan Yusuf. Kita akan mengerjakan keselamatan, melakukan perbuatan yang benar, perbuatan yang baik. Apakah ada yang melihat atau tidak, itu bukan urusan kita, tapi kita lakukan dengan sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan
dengan perbuatan yang benar, dengan setia kepada Tuhan, dengan berdoa, dengan melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, supaya nama kita dapat memuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, lalu apa yang kedua yang kita bisa lakukan? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dengan takut dan gentar itu juga berarti kita melakukan dengan sungguh-sungguh, kita melakukan dengan penuh kasih, kita melakukan dengan penuh kehormatan kepada Tuhan. Jadi kita melakukan dengan hormat kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, kita lihat bagaimana kita lakukan, dengan cara apa? Harus kita kerjakan dengan tidak bergantung pada orang lain. Saudaraku, di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12c, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, itu yang pertama. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, itu yang kedua. Bukan seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih sekarang waktu aku tidak hadir. Dan yang kita lakukan harus melakukan keselamatan. Yang ketiga, kita lakukan dengan tidak boleh tergantung orang lain, tidak boleh melihat orang. Rasul Paulus mengajarkan dalam jemaat di Filipi itu supaya tidak bergantung. Paulus mengatakan, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Waktu Paulus masih ada bersama jemaat Filipi melakukan itu dengan baik. Dia setia, dia berdoa, dia belajar firman, dia saling tolong menolong. Dan mereka berpesan, Paulus berpesan pada jemaat Filipi, supaya engkau juga melakukan ini pada waktu aku tidak ada bersama kalian. Jadi kalau kita melakukan mengerjakan keselamatan ini, jangan bergantung kepada orang lain. Jangan bergantung kepada hamba Tuhan atau pendeta. Jangan bergantung kepada orang tua. Ada orang tua yang gak bisa jadi teladan. Bersyukurlah jikalau kalian punya orang tua yang menjadi teladan. Ada banyak orang tua yang justru gak bisa teladan. Jangan ikuti teladan, tetapi tetap setia kepada Tuhan. Ada orang tua tidak bisa teladan, tetapi jangan bergantung pada orang yang tidak setia. Jangan bergantung kepada pacar. Banyak orang tergantung pacarnya. Banyak orang mengikut Yesus, mungkin awalnya karena pacarnya. Tapi jangan bergantung kepada pacar untuk kita setia kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada teman, jangan bergantung kepada tetangga, jangan bergantung pada cuaca. Sebentar lagi musim hujan, jangan bergantung. Hujan sedikit, gerimis sedikit menjadi alasan kita malas beribadah. Jangan bergantung apapun juga. Jangan bergantung waktu kita kecewa. Karena kecewa kita nggak mau lagi beribadah. Karena kecewa kita nggak mau melayani. Karena kecewa kita nggak mau melakukan yang baik. Jangan bergantung kepada itu. Mengerjakan keselamatan tidak boleh bergantung kepada apapun juga. Saudaraku yang kasih Tuhan, seringkali kalau kita melihat orang pindah-pindah itu karena sangat bergantung. Bergantung temannya. Oh, temannya ke gereja, ikut ke gereja. Oh, karena pacar ke gereja. Waktu punya pacar gak ke gereja, dia ke gereja. Jangan bergantung. Ibaratnya kita seperti tiang listrik gitu ya.
Tahu tiang listrik itu? Tiang listrik yang beton itu kuat itu, jangan terpengaruh. Kalau tiang listrik yang beton itu walaupun ada angin, wah tetap kokoh. Tetap kokoh. Waktu beberapa tahun yang lalu tsunami di Aceh, ada banyak rumah hancur, tiang-tiang listrik yang besi itu hancur, roboh. Tapi saya melihat beberapa tiang beton itu kokoh, tetap kokoh. Walaupun dihantam tsunami yang begitu dahsyat. Nah, Rasul Paulus menasihati seperti itulah kekokohan kita menjalankan keselamatan kita. Jangan bergantung apapun. Kita harus punya pendirian yang kuat, meyakini supaya sungguh-sungguh kita menjalankan itu karena kita telah ditebus, karena kita telah diselamatkan. Nilai keselamatan itu sangat besar, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah Yesus, dengan darah anak Allah yang tidak berdosa, sangat besar nilainya, begitu mahal harganya. Jangan sia-siakan itu. Tetapi kita tetap kerjakan keselamatan yang kita telah terima. Dan kita mengerjakan itu karena kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Lalu yang keempat dikatakan, dari Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut keliraannya. Allah yang mengerjakan. Di sini ada kata mengerjakan dan pekerjaan. Kata mengerjakan itu mempunyai pengertian Allah yang memberikan kekuatan. Allah yang memberikan kekuatan kita. Dan kata pekerjaan itu tindakan Allah. Jadi dapat dikatakan karena Allah yang memberi kekuatan. Allah yang mengerjakan. Sehingga kalau kita sungguh-sungguh mengerjakan dengan kekuatan bersama dengan Tuhan, bukan kekuatan kita, kita pasti mampu untuk bertahan setia sampai akhir. Untuk setia mengikuti Yesus sampai akhir. Untuk melayani, untuk berbuat kebenaran sampai akhir. Kenapa? Karena Allah yang mengerjakannya. Kalau kekuatan kita, saudaraku, itu kita nggak mungkin mampu. Itu seperti yang dialami oleh Paulus. Bapak Ibu coba membaca Paulus yang mengatakan ini, Paulus pasal dalam Roma pasal 7 ayat 15 dan 19. Itu dikatakan demikian. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ini Rasul Paulus, rasul yang sangat besar, rasul yang sangat sempurna, nari sempurna, tapi berkata, aku menginginkan yang baik, tetapi justru apa yang gak baik saya lakukan. Karena bukan apa aku yang kehendaki yang aku perbuat, tetapi justru apa yang aku benci itu yang aku perbuat. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, apa yang jahat itu yang aku perbuat.
Sama seperti kita, saudara. Saya percaya kalau kita percaya Yesus, dalam hati kecil kita pengen setia kepada Tuhan. Saya percaya. Kita pengen setia ibadah setiap minggu kepada Tuhan. Kita pengen melayani Tuhan. Kita pengen berdoa. Tapi sering kita gagal. Kita sering sekali keinginan yang baik itu kita nggak mampu lakukan. Kita pengen komitmen Tuhan mulai besok pagi. Saya akan berdoa kepada Tuhan. Tapi sering gagal. Kita sering mempunyai kerinduan. Tuhan, saya pengen membaca firman-Mu setiap hari. Tapi sering gagal. Yang aku tidak kehendaki, itulah yang aku berbuat. Tuhan, saya pengen memuliakan Engkau. Tapi yang sering terjadi, kita mempermalukan Tuhan. Saudara, itu yang juga disampaikan Rasul Paulus. Jadi kalau kita menggunakan kekuatan kita sendiri, kita pasti gagal untuk bisa mengerjakan keselamatan itu. Itu sebabnya di dalam ayat 13 tadi Filipi pasal 2:13, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah yang memberi kemampuan dan kemauan. Jadi Allah sendiri yang memberikan kemampuan kepada kita, memberi kemampuan kepada kita supaya kita mampu mengerjakannya. Jadi kalau kita bersandar pada Tuhan, Tuhan memberikan kemampuan pada kita. Tuhan memberikan kemauan juga kita mengerjakan keselamatan. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita nggak akan mungkin bisa mengerjakan keselamatan. Libatkan Tuhan dalam kita mengerjakan keselamatan. Soalnya jadi kesimpulannya, mengerjakan keselamatan bukan berarti kita berbuat sesuatu supaya untuk mendapatkan keselamatan. Tidak. Kita diselamatkan karena iman. Itu bukan hasil usahamu, kata Efesus. Itu bukan pekerjaanmu. Pada waktu Yesus kayu salib, dia berkata, sudah selesai, tetelestai. Itu yang dinamakan keselamatan itu sudah dikerjakan Yesus tanpa ikut campur manusia, tanpa ikut campur saya dan saudara. Tapi Yesus sendiri mengerjakan keselamatan itu di kayu salib, menebus dosa kita, membayar hutang dosa kita, lunas. Dan keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma kepada saya, saudara, dan semua orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus. Diberikan keselamatan cuma-cuma. Setelah kita mendapat keselamatan itu, lalu Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatanmu, keselamatan kita. Gunakan hidup kita. Setelah kita percaya Yesus, lakukan hal yang benar. Lakukan memuliakan nama Tuhan. Lakukan terus setia pada Tuhan. Terus berdoa pada Tuhan. Lakukan terus menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai kita masuk surga. Sampai Tuhan datang menyebut kita. Dan andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberi kemauan. Tuhan memberi kemampuan. Sehingga saya dan saudara bisa mengerjakan keselamatan dengan baik. Amin. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami.
Jika kami sering gagal mengerjakan keselamatan, seperti dikatakan Rasul Paulus, kami sering rindu melayani Engkau. Kami sering rindu setia kepada Tuhan. Tapi yang terjadi kami kurang setia kepada Tuhan. Kami sering rindu ingin membaca firman-Mu. Tapi kami sering gagal. Kami sering berbuat baik, rindu berbuat baik. Tapi kami sering gagal mengecewakan Tuhan. Karena kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tuhan tolong kami. Tolong kami ya Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus. Supaya kami dapat mengerjakan keselamatan. Berikan kami kemampuan. Berikan kami kemauan. Sehingga kami dapat mengerjakan keselamatan dengan baik. Setia kepada Tuhan, melayani Tuhan, berdoa, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang benar, menjadi saksi yang baik di hadapan Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan selama hidup kami, sampai Tuhan memanggil kami. Terima kasih Bapa di surgawi. Terima kasih. Jadikan kami alat-Mu. Jadikan kami bejana-Mu, bejana kehidupan, supaya kami dapat mengiring Tuhan seumur hidup kami, masuk rencana Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh dapat menjalankan perintah Tuhan, mengerjakan keselamatan ini dengan setia, dengan taat, terus menerus. Tidak dipengaruhi orang lain, dengan penuh kasih dan hormat kepada Tuhan, bukan karena hal yang lain. Karena apa yang kami lakukan hanya untuk Engkau, karena kami persembahkan kepada Tuhan saja. Makasih Bapa di surgawi atas firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, kita akan menaikkan pujian. Mengiring-Mu seumur hidupku. Itu kerinduan kita. Masuk dalam rencana Tuhan, mengerjakan keselamatan kita bersama dengan Tuhan. Ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan
merenungkan firman Tuhan ini. Kerjakan keselamatanmu. Kerjakan keselamatan saudara. Saudara sudah diberikan keselamatan dengan cuma-cuma. Pada saat kita percaya Yesus, Yesus membayar dosa kita di kayu salib. Dan sekarang dia memberikan keselamatan pada saya dan saudara yang percaya Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Dan Tuhan berkata, kerjakan keselamatanmu. Gunakan keselamatan yang sudah diberikan untuk melakukan yang benar, untuk tetap setia pada Tuhan, untuk tetap memuji beribadah pada Tuhan, untuk tetap membaca firman-Nya, tetap berdoa, tetap melayani, tetap berbuat yang baik kepada sesama, untuk menolong orang-orang. Itu artinya mengerjakan keselamatan. Jangan berhenti. Terus menerus sampai akhir hidup kita. Jangan terpengaruh orang lain, tetapi tetaplah pandang Yesus. Ini perintah Tuhan. Paulus berkata, apa yang aku inginkan, yang baik, yang benar. Tapi justru yang aku lakukan, yang aku benci, yang jahat, yang tidak benar yang aku lakukan. Kita mungkin sering seperti Paulus. Kita sering punya kerinduan ingin setia pada Tuhan, tapi sering gagal. Kita sering berkata, Tuhan aku ingin membaca firman-Mu setiap hari, tapi sering gagal. Tuhan aku ingin, sering kali kita ingin berdoa rutin tiap hari, tapi sering gagal. Apa yang kita inginkan justru tidak kita lakukan. Karena kita mengandalkan kekuatan kita. Berserah pada Tuhan. Lakukan bersama dengan Tuhan. Mohon Roh Kudus menyertai saudara, membimbing saudara, supaya kita bisa melakukan keselamatan kita dengan baik dan benar. Karena Tuhan yang memberikan kemampuan, dan Tuhan juga memberikan kemauan kepada kita untuk kita mengerjakan keselamatan itu. Kita akan pujian kembali. Mari kita jangan perlukan pujian ini. Kita pujikan dengan baik. Syukurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidup.
bencanamu, untuk Jadikan hanya di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bencanamu, untuk memuliakanmu. Tuhan, jadikan hidup kami menjadi bencana Tuhan, untuk kami bisa mengerjakan keselamatan, untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini, supaya kami benar-benar dengan penuh syukur kami menerima keselamatan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma, dan kami mampu mengerjakan keselamatan ini dengan baik, dengan melibatkan Tuhan, dan terus bersama dengan Tuhan kami kerjakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa di surga. Mari berdiri bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, semoga Allah sumber pengharapan akan memenuhi kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. besar, ajaib dan mulia. Dan Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak. Amin, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari kita akan bersalam-salaman dengan gembala dan ibu dan yang lainnya. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.